record. Halo, jumpa lagi bersama gua Billy Christian. Dan juga aku Frisley Harley. Kita sekarang sudah sampai di Tokyo. Yeay, balik lagi ke Tokyo. Dan Setelah sudah di mana ini? Shinjuku ya, Kak? di area Shinjuku. Di area Shinjuku. Dan setelah sebelumnya kita dari Osaka. Dari Osaka kita naik Shinkansen dan sampailah di sini. Nah, ini sebenarnya bisa dibilang ini pusat kota Tokyo di area Shinjuku. Ini tuh ada sebuah tempat yang angker. Masa sih di Sebuah tengah kota? iya kan, angker. kamu lihat dong tadi kan gedung-gedungnya bagus-bagus. Iya. Terus Tapi emang tua-tua. tua-tua, iya. Nah, ini kita masuk ke area neighborhoodnya. Ini ada sebuah tempat yang kuil kecil yang memiliki latar belakang yang menyeramkan. Ya, kita ikuti dulu. Nyasar, nyasar dulu. Kan. Salah belokan. Jadi memang mengandalkan Google Maps. Kita baru benar belokan. Belum tutup ya Tuhan, jangan tutup dulu. Oke, Frisley, mari. Ini dia ya. Iya. Tapi bangunan di sini kayak daerah itu tuh kayak komplit elit sih. Karena lebih ke bagus-bagus gitu. Iya, bagus. Nih di tengah. Nah, silakan masuk. Jojo Sanji. Ini ada kafenya gitu. Ini rubah ya? Ini rubah. Rubahnya mukanya beda. Dia menggeram. Yang satu yang satu. Oh, ini nih yang terkenal nih. Ini sumur. Ini sumur yang terkenal dan menginspirasi dari film The Ring. Karena mayatnya dibuang ke sana. Nah, mungkin kamu mau ceritain, Frisley. Jadi ada perempuan yang bernama Oiwa yang tinggal di rumah belakang kita, dan ini mengenai pengkhianatan cinta dan juga pembunuhan yang tragis, di mana pada saat Oiwa sudah menikah dengan seorang yang dia cintai banget, ternyata suaminya malah jatuh cinta dengan perempuan lain dan berpikir untuk satu cara untuk menikahi orang lain itu ya dengan cara membunuh dan menghabisi Oiwa. Di mana di belakang kita ini, di bekas rumah ini, Oiwa itu diracuni lalu mayatnya dibuang ke tebing. Tapi yang membuat menjadi horor karena Oiwa ini tidak tenang. Akhirnya dia menghantui si suami dan dia selalu apa itu, Kak? Suara dari sini ya. Suara dari belakang. Kes. Kalau itu suara mesin, tapi ada suara lain ya. Dengar nggak tadi? Kayak menanggapi omongan aku. Iya, perempuan. Oke, lanjut. Dimana Oiwa ini menggantikan dan si suami Oiwa ini kalau melihat istri barunya Ome, itu wajahnya itu menjadi wajahnya Oiwa. Jadi setiap kali suaminya melihat Ome, dia tuh selalu melihat mukanya Oiwa. Dan akhirnya Ome ini
ditebas pakai pedangnya sendiri. Dan akhirnya dia sadar kalau dia baru membunuh istri barunya yaitu Oumei. Dan setelah itu tidak berhenti-henti ada kejadian-kejadian buruk seperti kecelakaan-kecelakaan dan juga selalu menghantui suami dari Oiwa dan Oumei sampai akhirnya dia melarikan diri ke arah tebing di mana Oiwa itu dibuang dan dia lari di sana dan akhirnya dia lompat bunuh diri. Jadi awalnya ini memakan korban 3, tapi banyak masyarakat yang mempercayai di daerah sini apabila kalian berdoa dan mempercayai keberadaan dari si Oiwa dan meminta permohonan yang baik, itu akan dikabulkan asalkan kalian mempunyai hati yang tulus dan tidak ada pengkhianatan. Jadi di sini dia tuh benci banget sama yang namanya pengkhianatan, selingkuh, bohong dan lain-lain. Jadi kalau niatnya baik, datang ke sini untuk kesehatan, untuk hubungan yang tidak diduakan dan lain-lain itu bakalan dikabulin. Terus juga katanya orang-orang yang tinggal di sini tuh awal-awalnya selalu sering melihat perempuan dengan wajah pucat dan juga keadaan banyak darah di sekitaran kuil ini gitu. Jadi katanya sih kalau makhluknya yang si Oiwa itu masih suka muncul. Iya, ini juga ada sumur. Aku pernah baca, mungkin versi yang lain ya. Jadi suka terdengar suara-suara si Oiwa dari sumur sambil mecahin piring gitu. Jadi satu pecahin, dua. Kayak gitu-gitu. Tapi dari sumur, dari dalam sumur. Mungkin itu versi yang beda juga ya. Iya sih, tadi juga aku lihat-lihat banyak versi sih, maksudnya banyak dari versi cerita-cerita di sini. Terus juga ada yang sampai katanya ada dari orang yang mengerti tentang kepercayaan mereka dan dirasuki sama Oiwa, yang katanya Oiwa ini tidak akan pernah meninggalkan tempat ini karena rasa kecewanya itu, rasa marahnya, dendamnya itu besar. Gitu. Kita bisa ke situ, suruh sumurnya. Kalau jam segini, aku masih bisa ngerasain ada energi yang besar, cukup besar bahkan di dalam sumur. Karena kan nggak boleh sembarang orang ya yang ngambil air dari sumur itu. Harus pendoa-pendoanya. Kayak misalnya kalian berdoa di sini mungkin kayak apa sih juru kuncinya kali ya yang ngambil dan lain-lain. Jadi nggak boleh sembarangan untuk ngambil. Nah dari air ini sendiri, sebenarnya air ini nih. Jadi kayak dari sini ke sini nih. Ini air asli dari sumurnya. Yang katanya juga bisa memberikan kayak misalnya awet muda, kebahagiaan gitu-gitu sih. Jadi kepercayaannya ya nggak beda-beda jauh juga sama di Indonesia. Karena kan di Indonesia juga kalau ada sumur tuh udah pasti kalau dia memang sakral itu pasti mempunyai aura-aura yang jauh lebih besar. Kalau dari tempat ini sendiri yang aku lihat penunggunya memang perempuan. Tapi aku nggak tahu ya Oiwa itu gadis yang seperti apa karena belum pernah melihat dan mendengar ceritanya sebelumnya. Cuma kalau di belakang ini aku ngelihat perempuan seperti pakai baju tidur warna putih dan rambutnya hitam panjang. Di belakang. Oh di belakang. Ini. Ya. Rambutnya hitam panjang kayak sapu icuk, jadi kayak lancip-lancip gitu ke bawah. Panjang banget. Tingginya berarti sorry ya gimana? Kalau maaf tuh apa? Gomenasai. Tingginya melebihi si ranting ini. Perempuannya matanya diam aja. Maksudnya matanya mata normal, tidak ada seram. Tangannya panjang ternyata kan nggak lihat kata di tangannya kan dia berdiri nih. Di tangannya lagi gerak panjang. Oh tangannya panjang. Merinding. Ternyata tangannya manjang. Kira dia cantik, normal. Pas aku diem Goma Sumi. Apa? Say sorry itu kayak maaf. Gomenasai. Tapi kalau misalnya malam aku nggak tahu responnya dia apa. Karena kalau saat ini dia tidak keluar dari tempat ini. Dari bambu. Ini kan bambu nih. Nggak keluar. Gitu. Jadi masih di dalam sana. Cuma yang aku malah dari tadi liatin tuh ada perempuan kayak nyisir di dalam sana, di dalam kaca kuil. Ini juga ada dewa penjaga.
Nah, di sini juga ada kepercayaan di mana kalau kalian menuliskan wish atau doa dan ditaruh di sini, katanya Oyo akan datang untuk mengabulkan. Jadi datang ke rumah tuh bukan nakutin, tapi malah mengabulkan doa yang kalian mau. Di dalamnya tuh ada patungnya Oiwa, cuman ketutup, nggak boleh. Oh, nggak boleh? Nggak bisa. Nah, di dalamnya ada patung Oiwa. Kita beli majuan ya? Mana patungnya, Kak? Kok nggak ada? Di dalam kaca sana sih, aku lihat ada perempuan lagi nyisir ya, pakai baju kimono. Oh ya? Baju kimono tebel, lebih tebel, dan kayak bajunya itu kayak apa sih model kalau kebaya luar? Kayak tahu nggak sih yang rajut jarang-jarang itu? Kebaya luarnya. Brokat. Iya kayak model kayak gitu, tapi kimono lebih panjang. Nyisir dan di rambutnya itu kayak ada pita kecil emas. Atau ya itu Oiwa atau gimana, tapi positif. Aku nggak dapet penolakan di sini. Cuma dari tempat ini sendiri banyak banget hantu-hantu luar yang dari sekitaran sini kalau datang tuh pasti kesini malam-malam. Karena memang bisa dibilang ini menjadi tempat berkumpulnya mereka. Bedanya ada yang secara auranya itu ke arah yang putih, ada juga tapi yang mengganggu gitu. Ini emang cuma segini doang ya? Nah, yang menarik justru di sini tuh ada kafenya. Kafe Oiwa. Di sini ada kafenya. Makanannya Oiwa gitu. Enggak, di sini ada tempat minum kafenya. Kan lucu kan, tempat angker. Tapi ada kafe. Ada kafe itu. Kok bisa ya? Kita lihat tuh. Jadi orang-orang kalau kalian mau nunggu-nunggu sampai dapat merinding-merindingnya gitu ya, bisa duduk di sini. Oh. Iya itu. Wish. Tuh Oiwa. Tuh kan bener. Aku kan belum melihat sama sekali ya. Ini ternyata gambaran Oiwa kan? Oh iya. Oh kamu ngeliatnya ini? Iya. Kimono panjang. Kan kalau aku kemarin kimononya nggak sampai kayak gini kan, nggak kayak rok. Cuma sampai menggantung, tapi ini kimono panjang. Aku jadi belum ini pernah. yang dilihat Prisly ya. Dan aku sama sekali nggak tahu tentang si Oiwa. Kalau kayak Sadako gitu-gitu aku pernah denger, tapi kalau ini total nggak pernah. Ini ya, pertama. Ini di baliknya tuh ada doa-doa ya. Mungkin satu aja bisa dilihat di balik. Nah tuh ada doanya. Ya kan? Semintanya saya harap saya mempunyai hubungan yang baik dengan pasangan saya sampai akhir hayat. Ya rata-rata ini doa untuk langgeng deh kayaknya, biar nggak diganggu sama orang ketiga. Pernah gak sih ganggu orang ketiga? Aku diganggu sering. Orang ketiganya nih. Nggak pernah, kalau jadi orang ketiga nggak pernah. Kalau diganggu sering. Iya. Apa kita buka sama Oiwa? Ini apa? Mancing. Itu ada kayak pancingan. Ini sih ikan. Lucu banget. Ini maksudnya ini kafe. Mana kafenya, Kak? Ini kafenya. Ini bukannya jualan-jualan ini. Oh, kafenya di sebelah situ. Ini aksesoris. Gimana? Ini dia nih patungnya ya. Ini jam doanya. Tuh. Oh iya. Sampai jam 4.30 doang. Jam doa. Ini patung Buddha sih. Ini untuk berdoa. Di sebelah situ kopinya. Ini apa? Hah? Oh ini. Kemarin. Enggak, ini buat menjaga buku. Jangan salah lagi, kemarin aku buat penjaga apa Kak? Sepeda. Aku kira buat gelang. Udah pengen aku beli itu terus aku taruh sini, ternyata buat sepeda. Malu-maluin.
Oke teman-teman, jadi ini adalah Oiwa Shrine yang berada di kawasan Shinjuku. Dan ini memang tempatnya sih nggak terlalu besar ya, tempatnya kecil. Tapi nyaman. Tapi nyaman ya. Nyaman. Nyaman, dan di sini ada seperti biasa, ada tempat buat berdoanya, kemudian juga ada tempat ada apa ya, ada semacam kayak buat kayak sumur, ada sumurnya juga. Terus juga ada kayak mata air gitu, terus ada kafenya juga. Yang gitu. unik sih ada kafe, kita baru nemuin ya kuil yang Iya, kafe. kuil. Apalagi ini Iya. kuil yang terkenal dengan perselingkuhan. Jadi memang ini tuh salah satu ceritanya ini yang menginspirasi film dari The Ring. Tahu dong, film horor Sadako gitu. Sadako itu film horor dari Jepang. Jadi kisahnya itu diangkat dari kisahnya si Oiwa. Bener gak? Bener gak? Bener gak? Oh iya. Atau ini kali ya? Hah? Ini tempat duduk apa? Iya, tapi beli minumannya di mana? Tuh. Ternyata kafenya udah tutup karena kita kesini udah kesorean. Tapi di sini teman-teman bisa ngeliat ya tempat-tempat duduk kafenya. Ya. Oh iya, Tamiya Family. Iya kan? Iya, iya, iya. Tuh. Jadi ini salah satu bagian juga ya dari cerita Oiwa. Karena ini bagian dari keluarganya. Saya yang duduk di depan satu kali. Oh, di situ ada. Ini juga ada rubah. Mm-mm. Dua. Tutup. Ya, sorry ya. Ini sumpah serem. Hantunya kayak udah tua, kayak mukanya kayak tengkorak, rada botak, terus lehernya kayak model patah gitu. Cewek cowok. Cewek, karena pakai kimono. Oh. Terus matanya bolong. Kayak tengkorak sih, sebenarnya bukan bolong. Oh. Yuk kak, di samping ada apa? Bau ya? Bau? Bau? Bau bangkai? Bau? Aku nggak nyium. Demi apa? Enggak, biasa aja. Bau bangkai. Aku nggak Kok kita nyium. jadi kayak... Itu apa tuh, batu? Apa itu? Permintaan. Kita lihat. Ih, serem. Nih. Hah? Apa? Apa? Itu? Apa? Itu tuh, kayak gitu. Gambar. Oh, yang kayak tengkorak itu yang kamu Iya. bilang. Iya, tuh. Ini. Tadi nih Fris lihat ini nih. Bukan tadi sih, sampai sekarang tuh di dalam. Oh, yang ini. Di dalam sini. Oh, dia itu si Oiwanya. Masa wiwanya kayak gitu, Kak? Iya, kan dia karena terkenal sampai dijadiin
apa pementasan teater. Hah? Serem Oiwa. Terus tadi yang ngisi siapa? Nggak tahu siapa itu. Oh, tahu yang ngisi saya Omea. Oh, Omawe. Ume. Ome. Iya ya. Kalau yang itu cantik, walaupun mukanya serem kayak geisha putih. Coba kamu translate deh. Itu deh. Kok pakai Jepang? Aku kira aku disuruh komunikasi. Enggak, kau translate itu. Ya, Jawa. Maaf ya, maaf banget sumpah nggak maksud. Baca gak ya? Kebaca. Oh enggak, bukan. Ini yang seterusnya setelah rumahnya dan daerahnya Oiwa sudah tidak ada. Ada namanya Tamiyabu. Tamiyabu itu adalah generasi ke-9 selanjutnya dari Oiwa. Wanita cantik di tengah era Meiji. Dan dia kegiatannya selalu minum teh, Nagula, Wankiku sebagai teman menarinya, dan dia memiliki hubungan dekat dengan Daigoro. Sering berbagi panggung dengannya, digambarkan oleh Meidonishi ketiga, cetakan balok kayu, dan memiliki reputasi di masyarakat Rokumein. Tapi sayangnya dia meninggal pada usia muda, di usia 35 tahun. Ini makamnya. Perempuan itu. Ini makam dan juga kuil, dijadikan kuil. Kuburan kekaisaran. Nih, dia tuh selalu sebelum meninggal, Oiwa itu jatuhnya di dekat yang batu itu. Dan dia juga ngomong, saya pasti akan membalas dendam. Oh, berarti dia korbannya Oiwa dong, bisa dibilang. Oiwa duluan yang meninggal. Salah, si Tamiya duluan. Dia duluan. Dan katanya setelah kuil ini dibangun, ini memberikan kekayaan sawah di daerah sini. Nah, ini kecium nih. Cium. Kan? Mulai kecium. Kayak bau busuk ya, kayak. Oh salah, itu bukan Oiwa yang hantu serem ini. Namanya hantu Okimi. Oh, siapa lagi tuh? Hantu Okimi ini sering muncul dalam mimpi dan karena dia meninggal dalam keadaan gila. Jadi hantu Okimi ini adalah perempuan yang meninggal dalam keadaan gila dan dia juga korban dari Lemon, suami Oiwa. Jadi sebenarnya kayaknya suami Oiwa ini pembunuh deh. Maksudnya setelah membunuh Oiwa, banyak yang menjadi korban karena dia menghabisi orang-orang pakai pedangnya samurai. Dan akhirnya meninggalnya juga karena Oiwa di tebing. Gitu. Jadi nggak langsung meninggal secepat itu. Kak, serem lagi. Ini bau. Coba kita lihat ya. Yang di situ apa? Enggak ada apa-apa, air. Oh, tadi kamu bilang duduk? Hah? Bukan di sini, bukan ini yang duduk. Mana? Di situ tadi kamu bilang. Tuh duduk di situ serem. Oh, enggak, yang ini nih. Oh, yang ini. Yang si leher. Oh, oke. Hantu Okimi. Si Okimi ya. Coba kita lah. Kenapa kamu? Ya apa, jadi katanya hantu Okimi ini udah di apa, kalau kata kita pagrin lah. Kalau dulu di zaman dulunya kekaisaran 1600-an
ini yang menghantui para kaisar-kaisar yang pada selingkuh. Karena dia juga meninggalnya karena diselingkuhin sampai akhirnya dia gila, dia meninggal. Kayak mematahkan lehernya. Ya, jadi ini letaknya nggak jauh ya dari kuil Oiwa tadi. Cuma kenapa dikait-kaitin sama Oiwa? Karena sama-sama perempuan dan meninggal dengan keadaan yang sama. Iya. Dendam dan berkaitan dengan cinta, pengkhianatan. Berat tapi ya masih tuh. Kalau kok keliangan. Hah? Keliangan? As mobil. Iya, keliangan. Gue juga. Ya kan? Beda banget ya? Iya. Ketakutan. Where are you from? Indonesia. Indonesia? Ya. Which city? Jakarta? Jakarta. I have 7 dogs in my home. Oh. Bye bye. Bye. Orang. Enggak, tapi yang berderit-derit di sini. Apa? Gimana? Itu mereka lagi pada berdiri berjejer di situ, nggak tahu ngapain, tapi ngeliat cara kita nggak tahu ya ngapain, tapi kayak mungkin dia dapat frekuensi yang kayak oh ternyata mereka bisa lihat kita. Wah, bagus banget. Astaga. Tuh yang datang ke sini opa-opa mama.